Kisah ahli kubur dapat kiriman dari yang masih hidup. Dikisahkan dalam kitab An-Nawadir karya Syekh Syihabuddin bin Salamah Al-Qalyubi bahwa pada malam Jumat Salih Al-Mursi pergi ke Masjid Jami untuk melaksanakan sholat subuh. Di tengah perjalanan ia melewati makbara dan berdiri sejenak sampai fajar datang. Saat fajar datang, ia pun melaksanakan sholat seperti biasanya. Namun usai melaksanakan sholat ia merasakan kantuk yang luar biasa hingga akhirnya tertidur. Saat tertidur, Salih melihat para penghuni kubur dalam makbara yang ia lewati tadi berhamburan keluar dengan berpakaian putih. Mereka duduk bergerombol saling bercerita. Namun dalam mimpinya itu Salih menyaksikan ada satu pemuda yang berpakaian lusuh yang duduk sendirian dan terlihat sedih. Tidak lama kemudian, Salih Al-Mursi menyaksikan sekelompok orang yang bergerombol itu mendapatkan piring yang ditutupi sapu tangan. Setiap orang mendapatkan jatah satu piring. Pada saat yang sama pemuda yang terlihat bersedih tadi tidak mendapatkan apa-apa. Lalu ia pun pergi dan masuk ke dalam kuburannya. Salih Al-Mursi bergegas memburu pemuda tadi untuk menanyakan sesuatu yang menimpanya. "Wahai hamba Allah, aku melihatmu sangat bersedih. Sebenarnya apa yang terjadi padamu?" tanya Salih kepada pemuda itu. "Wahai Salih, apakah tadi kamu melihat piring-piring yang dibagikan?" jawab pemuda itu. "Benar, aku melihatnya," jawab Salih. Pemuda tadi menceritakan bahwa piring-piring tersebut merupakan piring kiriman dari orang yang hidup untuk orang yang sudah wafat. Dikatakannya setiap orang hidup yang bersedekah dan berdoa ditunjukkan untuk orang yang sudah wafat, maka doa dan sedekah itu akan disampaikan kepada ahli kubur setiap hari Jumat dalam bentuk piring. "Aku adalah orang asing yang berasal dari negara Hindi dan berniat akan melaksanakan ibadah haji bersama ibuku. Namun sayangnya ketika baru sampai Basrah, aku meninggal dan dikuburkan di sini," imbuhnya. Pemuda itu menceritakan bahwa beberapa waktu setelah ia wafat, ibunya menikah lagi dan sibuk dengan suami barunya, hingga melupakan aku yang tiada lain adalah anak kandungnya sendiri. "Ibuku tidak pernah berdoa dan bersedekah untukku. Seakan dia tidak punya anak, sungguh dunia telah membuatnya lalai," keluhnya. "Di mana alamat rumah ibumu?" tanya Salih, dan langsung dijawab pemuda itu dengan sebuah alamat lengkap. Salih Al-Mursi kemudian terbangun dan langsung berangkat menuju alamat yang disampaikan oleh pemuda yang ada dalam mimpinya itu. Saat sampai di rumah ibunya, Salih Al-Mursi membuka dialog dengan sebuah pertanyaan. "Apakah kamu punya seorang anak?" "Tidak," jawab perempuan yang menjadi ibu pemuda itu. Tidak lama kemudian Salih mengulangi pertanyaan serupa. "Apakah kamu punya seorang anak?" Sebelum menjawab pertanyaan, perempuan itu menghela napas yang cukup panjang. "Iya, saya punya anak, tapi dia sudah meninggal semasa muda." Lalu ibu itu kemudian menangis sampai air matanya bercucuran setelah mendengarkan cerita Salih Al-Mursi yang bermimpi bertemu dengan anak dari ibu itu. Ibunya mengatakan, "Anak itu adalah darah dagingku. Perutku menjadi tempatnya dulu. ASI dariku menjadi makanan dan minumannya. Dan pangkuanku menjadi tempat duduknya," kata sang ibu sambil menangis. Tidak lama kemudian ibu itu memberikan 1000 dirham dan meminta Salih Al-Mursi agar disedekahkan untuk anaknya. "Demi Allah, setelah ini aku tidak akan melupakannya dan akan selalu bersedekah dan berdoa untuknya di sisa umurku," kata sang ibu. Salih Al-Mursi kemudian pamit dan melaksanakan amanat ibu dari pemuda itu, bersedekah 1000 dirham untuk anaknya. Pada hari Jumat berikutnya, seperti biasa Salih berangkat menuju Masjid Jami untuk melaksanakan sholat subuh. Kejadian sebelumnya ternyata terulang kembali. Salih tertidur usai melaksanakan sholat. Saat tertidur, Salih kembali melihat para ahli kubur berhamburan keluar dan bertemu lagi dengan pemuda yang sebelumnya lusuh dan Namun kali ini, pemuda itu terlihat sangat bahagia dan terlihat dengan pakaian yang putih-putih sambil berkata kepada Salih, "Wahai Salih, semoga Allah membalas segala kebaikanmu. Sesungguhnya hadiah sedekah uang 1000 dirham dari ibuku telah sampai kepadaku. Wallahu a'lam." Man, rungokna apa ora miki ceritane? Nyuya roken naga anu lagi usuk karo angen-angen gue mikir ceritane. Jadi
Kalingan biyungku kok sing wis mati. Panas sprene. Rasa nyong, Mbak. Rasa ngawak. Benek keton ngalamun. Kowe miki cerita kisah nang kitab An-Nawadir karangane Syekh Syihabuddin Al-Qalyubi jenenge, sing nerangaken hubungane wong sing wis mati karo wong sing esih urip. Esih bisa hubungan kowe man. Darane mulane biyungmu sing wis mati kowe dipikirna aja didelengna bae man. Biyungmu nang kana kowe urip nang alam kana. Lah wong urip kowe ya bisa kepenak, bisa ora. Bisa jadi taman surga, bisa jadi jurang neraka. Wong mati we nang kana kaya wong klelep man. Hadise ana mal mayyitu fi qabrihi illa kal gharik al mutaghawis yantadhiru da'watan miwaladihi wa akhihi wa sodiqillah. Wong mati nang alam kubur kaya wong klelep nang segara, ngenteni dongane anak, dongane dulur, dongane kanca. Mulane kowe sing sering ndongakna biyungmu man, kirim Yasin, kirim tahlil, kirim bacaan Quran karo sodakoan, ganjarane nggo biyungmu sing wis mati. Ora bendang dina ya bendak wengi jemuah kae gue maca Yasin, maca tahlil. Kowe biyungmu nang kanang kok dadi bunga man, dadi seneng. Kowe tanda anak sing bekti karo wong tua, birrul waliden, kawe apik karo wong tua, senajan wong tua wis ora anak, wong tua wis pada mati. Aku ya ndongaken nawa maca tahlil, maca Yasin. Ini ya kuwe anu giliran wengi jemuah wingi malanyo tanpa gilir. Ya sodakuan barang wa seduekku